Assalamualaikum bunda-bunda. Apa kabarnya bunda-bunda semua? Semoga bunda-bunda semua dalam keadaan sehat ya. Selalu dijaga dan selalu dilindungi, juga selalu diberikan keberlimpahan rezeki yang berkah dan juga halal. Dan segala hajat-hajat bunda dapat segera terkabul ya bunda. Amin, amin ya robbal alamin. Seperti biasa ya bunda-bunda, sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, udah pasti ya kalau setiap pagi itu riweuh dar-der-dor ya bunda-bunda ya. Apalagi hari ini adalah hari Senin, anak-anak dua-duanya sekolah dan suami pun kerja. Jadi ya seperti biasa kalau hari Senin pastinya riweuh. Hari ini nyapu terasnya itu aku terakhir ya bunda ya, karena biasanya kan aku nyapu teras dulu ya baru ke dalam. Tapi hari ini tuh tadi habis sholat subuh itu aku duluin ngerjain yang di dalam rumah dulu. Jadi nyuci piring sama beres-beres rumah tadi udah dikerjain habis sholat subuh. Kebetulan semalam itu kan aku sambil nungguin suami pulang kerja ya, gabut banget. Jadi memilih untuk nyetrika baju aja pas malam itu sambil nungguin suami pulang kerja. Karena aku itu kalau udah ketiduran terus misalnya suami pulang terus akunya jadi kebangun, ya nantinya aku bakalan susah lagi buat tidur gitu loh bunda. Jadi aku lebih memilih untuk nungguin suami pulang kerja, mau jam berapapun pulangnya, entah itu jam 9, jam 10 atau bahkan lewat dari jam 12 malam ya. Kalau lagi banyak orderan ya aku tungguin aja gitu loh. Karena aku juga suka ngerasa nggak tenang aja gitu kalau tidur duluan, kecuali kalau memang lagi nggak enak badan. Takutnya pas suami pulang kerja itu beliau pengen makan atau apa gitu ya. Jadi aku memilih nungguin terus ngurusin dulu suami. Nanti baru kalau suami udah selesai, aku pun ya bisa tidur dengan tenang gitu kan. Kebetulan semalam itu pas aku lagi nungguin suami pulang kerja ya, sambil aku nyetrika juga itu, aku ditemenin sama anak aku yang paling gede. Jadi katanya mau nemenin mama aja deh sampai ayah pulang kerja biar mama gak kesendirian. Ini aku sambil juga beres-beresin ya setrikaan yang semalam. Nah, jadi semalam itu ya, aku sama anak aku yang paling gede itu bikin mie. Jadi setelah aku beres nyetrika, anak aku bilang gini, "Mama lapar gak?" katanya. "Udah lama nih gak makan mie, boleh gak aku makan mie? Tapi aku pengen bikin mie-nya tuh pakai susu. Terus aku juga pengen dibikinin tahu crispy, soalnya udah lama juga gak dibikinin tahu crispy sama mama." Nah, tanpa aku mikir panjang, langsung aku iyain aja. "Ayolah Bi, gaskeun gitu kan, kita bikin mie sama tahu crispy." Sebetulnya itu udah malam juga ya, sekitar jam 9:30 malam. Tapi ya udahlah, aku sekalian quality time sama anak bujang ya. Soalnya memang aku tuh sama anak aku tuh sering banget kayak ngobrol-ngobrol kayak gini sambil aku bikinin makanan kesukaan dia gitu loh. Jadi sambil makan makanan kesukaan anak bujang aku, ya kita ngobrol-ngobrol, curhat-curhat. Biasanya dia tuh suka cerita tentang dia di sekolahnya kayak gimana, temannya dia kayak gimana, dan lain-lainnya ya. Jadi ngobrol aja gitu loh. Aku justru lebih suka kalau anak aku itu terbuka kayak gini. Dan memang sepertinya dia juga lebih nyaman kayak gitu ya. Dia lebih nyaman cerita apapun itu ke aku ya, ke mamanya. Kalau sama ayahnya ya memang kayaknya sih dia agak sedikit canggung ya. Kalau sama aku ya dia hal apapun, hal sekecil apapun dia pasti ceritain ke aku. Apalagi sekarang dia itu udah mau menginjak umur 11 tahun ya bunda ya. Jadi udah mau masuk usia remaja gitu lah ya istilahnya. Jadi aku sebisa mungkin berusaha untuk menjadi
teman yang baik buat dia gitu ya, selain menjadi ibu yang baik. Ya salah satunya dengan ngobrol, dengan cerita, dengan curhat apapun dia di luar rumah itu ya dia bebas untuk diutarain ke aku gitu loh. Karena ya jujur aja memang aku agak sedikit, bukan sedikit lagi ya, memang agak khawatir dan was-was sama pergaulan di luar ya bunda ya. Setidaknya kalau dia sudah menemukan kenyamanan dia di rumah ya insya Allah dia tidak akan mencari-cari lagi kenyamanan di luar rumah. Oke, lanjut ya bunda ya. Nih aku mau ke warung sayur dulu, mau beli kol ya. Karena kemarin itu di pasar Tumbah aku lupa beli kol. Jadi tadi pagi itu suami bilang pengen sarapan nasi goreng. Dan anak aku yang kedua juga sama pengen nasi goreng ya. Karena suami aku tuh kalau bikin nasi goreng itu wajib banget pakai sayur kol. Aku juga tadi udah beli tahu Sumedang ya, untuk dibikin tahu isi gitu loh. Jadi sayuran kemarin, sisa kemarin yang aku bikin pecel itu mau aku bikin tahu isi. Daripada mubazir, kebuang kan, lebih baik kita manfaatin lagi. Hari ini juga aku mau masak tempe mendoan. Ada ayam goreng juga, dan juga nanti aku mau bikin sayur santan ya. Yang isinya tuh ada kol, ada jagung, ada terong, dan juga labu. Ini anak aku yang kedua lagi sarapan ya. Sarapannya itu dia nasi goreng dan entah itu dipakein apa. Kayaknya dipakein jajanan deh ya. Tahu isi juga ini adalah kesukaan anak aku yang pertama, favorit banget dia ya. Kalau gorengan itu tahu isi dan juga balak-balado paling suka banget. Nasi goreng juga dia suka. Nasi gorengnya itu wajib pakai sayur ya. Jadi kayak ayahnya banget. Harus pakai cabai, harus pakai telur, harus pakai sayuran. Nah ini aku lagi siapin dulu untuk anak aku sekolah ya. Oh iya, tadi juga aku ini beli minyak goreng ya dan juga telur karena kebetulan stok telur itu di rumah habis dan juga minyak goreng juga udah mau habis. Dan aku kaget banget ternyata minyak goreng itu harganya naik ya. Tadi aku ini beli yang 1 liter itu harganya di 21.500. Biasanya aku beli itu cuma 17.500. Ternyata udah naik. Kalau telur tadi aku itu beli 1 kilonya itu 27.500. Lumayan agak turun ya, karena biasanya aku beli itu di harga 29 atau 30.000. Ini pun ya, aku masaknya tuh kayak dikejar-kejar loh bunda-bunda. Soalnya suami aku tiba-tiba bilang, aku mau bekal nasi katanya gitu. Sedangkan ini sayurnya belum mateng. Aku kira suami aku itu gak bakalan bekal nasi karena tadi pagi kan udah sarapan ya. Ternyata beliau mau bekal nasi biar gak jajan katanya. Jadilah aku masaknya sat-set aja ya bunda ya. Nih udah jadi bekal untuk pas suami. Dan ini pun bentrok sama jadwal aku jemput anak aku sekolah. Tuh kucing aku malah nangkring di teras tetangga ya bunda-bunda. Ternyata tadi tuh aku tuh telat ya jemput anak akunya. Jadi dia tuh udah jalan pulang sama gurunya. Jadi ya sudahlah. Nah ini anak aku mau berangkat les mengaji ya. Ngajinya deket sih di sini di sebelah rumah. Tapi dia tuh tetap semangat untuk berangkat ngaji meskipun awan udah gelap kayak gini nih. Dan ternyata setelah anak aku berangkat ngaji, hujan deres banget sampai rumah aku banjir. Dan tadi pun pas aku jemput anak aku yang pertama itu jalanan tuh banjir. Jadi anak aku yang pertama itu harusnya kan pulang jam 5 lebih seperempat, tapi gurunya nge-WA pulang lebih cepat ya jam 16.30 karena sekolahannya pun banjir. Terima kasih ya bunda-bunda sudah menonton videoku sampai dengan selesai. Semoga bunda-bunda semua sehat selalu ya bunda-bunda.